Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang bisa dibilang sangat kontras. Bayangkan, kita melompat dari topik ancaman kiamat global langsung turun ke meja kantin anak-anak kita. Jauh banget kan jaraknya? Nah, justru disitulah letak serunya materi kita hari ini. Oke, coba kita selami ini bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda ngerasa siklus berita zaman sekarang tuh ekstrim banget? Maksud saya, di satu sisi, para pembuat kebijakan lagi pusing tujuh keliling bikin skenario kalau Perang Dunia Ketiga beneran pecah. Tapi di saat yang sama, di hari yang sama, mereka juga harus mikirin urusan gizi makan siang warga negaranya. Kontras yang luar biasa ini nih yang bakal jadi fokus cerita kita. Untuk membedah fenomena aneh ini, kita bakal lewatin 3 topik utama. Pertama, ancaman konflik global. Terus, kita masuk ke strategi perdagangan dan ekonomi. Dan terakhir, yang paling mengejutkan, reformasi kebijakan makan siang di sekolah. Sesimpel itu. Langsung aja kita mulai dari bagian pertama, ancaman konflik global. Di sini, taruhannya benar-benar yang paling tinggi, yaitu dunia pasca perang. Sumber materi yang kita bahas ini secara blak-blakan melempar satu pertanyaan super berat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya bakal terjadi sama dunia kita kalau konflik bersenjata skala global beneran meledak? Ini bukan cuma soal ledakan awalnya ya, tapi lebih ke kayak gimana sih bentuk peradaban manusia nanti dari balik puing-puing kehancuran? Nah, yang bikin merinding tuh prediksinya soal siapa yang bakal bertahan hidup. Berdasarkan analisis di dokumen ini, justru negara-negara agraris di Afrika loh yang diprediksi bakal bangkit jadi pusat kekuatan ekonomi dan militer baru. Kok bisa? Ya karena ketahanan pangan mereka kuat, dan lokasinya relatif jauh dari titik jatuh bom nuklir. Di sisi lain, negara-negara adidaya yang sebenarnya memicu perang ini diramalkan bakal hancur lebur jadi debu, hilang tanpa sisa dan gak ada artinya lagi. Ngeri kan? Tapi oke, mari kita kembali sebentar ke dunia nyata, ke urusan geopolitik yang ada di depan mata kita sekarang. Ada satu pernyataan menarik terkait manuver diplomatik pemerintah dengan Iran. Pernyataannya berbunyi, pembunuhan telah berhenti dan tidak ada rencana untuk eksekusi. Jadi pihak administrasi mengklaim mereka udah dapat kepastian kalau eksekusi massal yang sebelumnya sempat ditakutkan, sekarang udah dihentikan. Ini nunjukin sebuah diplomasi yang ya sangat rapuh tapi krusial banget. Masih dari update keamanan global di sumber yang sama. Ada beberapa poin lain yang nggak kalah bikin kaget. Pertama, pembocor informasi soal Venezuela ternyata udah ketahuan dan langsung dipenjara. Terus, ada klaim kuat yang nyebutin kalau Greenland itu ternyata wilayah yang sangat esensial buat keamanan nasional. Dan yang agak unik, otoritas juga terang-terangan bilang kalau Denmark itu nggak bakal bisa nahan potensi invasi dari Rusia dan Tiongkok sendirian. Bantuan pertahanan militer dari luar itu sifatnya mutlak. Selesai urusan luar negeri, mari kita geser ke bagian kedua. Strategi perdagangan dan ekonomi. Kita lihat gimana pemerintah berusaha melindungi benteng ekonomi domestik. Di sektor ini, pemerintah ngeluarin 2 langkah eksekutif hasil dari investigasi keamanan perdagangan atau yang biasa disebut Pasal 232. Langkah pertama, mereka main agresif nih buat mengamankan rantai pasokan internasional untuk mineral kritis, bahan baku buat teknologi masa depan. Langkah kedua, mereka nerapin proses tarif 2 fase yang spesifik banget nargetin industri semikonduktor global. Nah, coba perhatiin angka ini, 25%. Ini bukan angka sembarangan, ini adalah besaran tarif yang langsung dikenakan buat semikonduktor impor. Tapi, ada tapinya nih, tarif gede ini cuma berlaku kalau semikonduktor itu nggak dipakai di dalam negeri buat ngebangun arsitektur komputasi kita. Jadi intinya, kalau chip mahal itu cuma sekedar numpang lewat buat dijual lagi ke luar negeri, bam, kena potong 25% tanpa ampun. Terus gimana dampaknya buat dompet kita sehari-hari? Di laporan yang sama, pemerintah juga pamer data penurunan harga pangan nih buat tenangin masyarakat soal inflasi. Berdasarkan klaim mereka selama menjabat, harga susu itu anjlok drastis sampai 44%, telur turun 31%, dan harga ayam utuh segar juga ikut turun, walau dikit ya, sekitar 2%. Tapi jujur aja, di tengah obrolan berat soal tarif chip dan hukum Mahkamah Agung tadi, ada satu momen yang menurut saya di luar dugaan banget. Pejabatnya tiba-tiba ngomong gini, ini sedikit mirip dengan susu murni. Serius? Entah gimana ceritanya, dia bisa ngehubungin logika pertahanan ekonomi global dengan urusan gizi di kantin sekolah anak-anak. Seolah-olah mau bilang kalau akal sehat itu, ya harusnya berlaku buat kedua hal tadi. Dan ucapan itu ngebawa kita ke bagian ketiga, sekaligus kejutan utama kita. Reformasi kebijakan makan siang sekolah. Ternyata, porsi paling gede dari dokumen sumber kita hari ini justru ngebahas soal pengesahan Undang-Undang Susu Murni untuk Anak Sehat.
Ini benar-benar contoh sempurna gimana kebijakan itu bisa mantul dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Coba ingat, bertahun-tahun di bawah kebijakan sebelumnya, sekolah itu cuma boleh ngasih susu rendah lemak atau yang tanpa lemak. Nah, undang-undang baru ini muter balik aturan itu 180 derajat. Susu murni dikembaliin ke kantin sekolah. Terus yang lebih keren, orang tua sekarang punya kebebasan penuh buat minta susu pengganti kalau anaknya punya intoleransi laktosa, dan itu nggak perlu lagi pakai birokrasi ribet kayak minta surat dokter segala. Secara teknis nih ya, undang-undang ini ngeluarin susu cair dari daftar perhitungan kalori lemak jenuh yang katanya sih selama ini bikin menu sekolah jadi kacau. Ini sejalan sama pedoman gizi baru buat dia makan makanan asli. Tapi bukan cuma soal gizi, ada sisi ekonominya juga loh. Aturan susu ini digabungin sama kebijakan otorisasi ulang sekolah pedesaan. Manuver ini sengaja dibikin buat ngejaga infrastruktur jalan di desa-desa, dan pastinya nyelamatin periuk nasi para peternak sapi perah yang udah turun-temurun mengabdi di sana. Waktu acara penandatanganan, Robert F. Kennedy Jr. sempat ngasih komentar yang cukup pedas. Dia bilang kebijakan lama itu ibarat menciptakan perang terhadap lemak jenuh. Menurut argumennya, waktu susu murni dilarang, anak-anak bukannya jadi milih minuman sehat. Enggak dong, mereka malah lari ke minuman manis berkafein yang justru ngerusak metabolisme tubuh dan ujung-ujungnya malah memicu epidemi penyakit kronis di mana-mana. Di sisi medis, kita dapat pandangan yang cukup kuat dari Dr. Ben Carson, mantan ahli bedah saraf yang juga penasihat nutrisi. Dia ngebahas soal otak dan melempar pertanyaan tajam. Otak itu mulai berkembang pesat di tahap awal pembentukan. Nah, otak ini dikasihnya soda atau dikasih susu? Intinya dia nekenin banget kalau nutrisi dari susu murni itu punya efek langsung ke kemampuan kognitif anak. Apalagi otak manusia kan terus berkembang sampai awal umur 20-an. Jadi poin krusialnya begini, susu murni sekarang udah nggak lagi dilabeli sebagai minuman berlemak jahat. Narasinya udah berubah total. Susu murni sekarang diangkat sebagai fondasi makanan asli yang sangat padat nutrisi. Koalisi pembuat kebijakan dan peternak bilang kalau susu murni ini nyediain 13 nutrisi esensial, mulai dari protein, kalsium, sampai lemak sehat yang benar-benar vital buat pembentukan tulang dan sistem imun anak-anak. Nah, dari ngomongin debu radioaktif pasca Perang Dunia sampai berdebat soal segelas susu di kantin sekolah, jaraknya jauh banget kan? Tapi ya, inilah realitas luar biasa dari tata kelola sebuah negara zaman sekarang. Dan ini ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan. Gimana sebenarnya cara negara-negara modern menyeimbangkan persiapan eksistensial menghadapi konflik militer global yang masif, sementara di saat yang sama, mereka juga harus ngurusin detail asupan nutrisi harian demi warganya. Sebuah spektrum kepemimpinan yang aneh, tapi nyata. Makasih udah ngikutin analisis kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.